Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam dari Majelis Jemaat GKI Sampit dan Resort GKI Sampit. Tanggal 2 September 2024. Adapun nas sebagai dasar Renungan Malam adalah sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Baru dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16 di bawah judul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Saya akan bacakan secara khusus ayatnya yang ke-12 sebagai berikut. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyampaikan surat penggembalaan atau pastoral kepada Timotius yang melayani, memimpin jemaat yang masih baru yang ada di Efesus ini. Persoalan yang dihadapi pada saat itu ialah bagaimana yaitu Injil yang telah diberitakan itu dikokohkan, dikuatkan, tidak digoyahkan. Karena persoalan yang terjadi di Efesus ialah adanya para pengajar-pengajar sesat yang lebih kepada mendasarkan kepada pengetahuan, yaitu gnostik, yaitu mengajarkan bagaimana dalam hidup ini mencampur adukan dari agama Yahudi, ilmu pengetahuan, dan juga filsafat Yunani yang dimasukkan ke dalam yaitu iman Kristen. Dan itu menjadi bingung, menjadi kacau, bahkan juga bisa mengacaukan kehidupan jemaat. Sehingga demikian tugas dari Timotius ialah untuk mengajar jemaat kembali meneguhkan Injil, dan terlebih ia betul-betul memelihara iman dari jemaat yang ada di Efesus ini. Nah, Paulus menyampaikan dalam nas ini bahwa untuk dapat mengajar dengan baik maka mulailah dari dirimu yang dapat menjadi teladan. Saya pikir menjadi teladan itu bukan soal tua atau muda, tetapi lebih kepada bagaimana kewibawaan orang itu, sehingga ia boleh menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat jemaat orang-orang percaya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 tadi dengan jelas ada 5 keteladanan yang mesti ditampilkan, diperlihatkan oleh Timotius kepada orang-orang percaya dan orang-orang pada umumnya pada saat itu. Bahkan kepada pengajar-pengajar sesat itu. Ialah bahwa ia harus menjadi teladan dalam perkataan. Dalam perkataan ialah kata-kata yang keluar dari mulut haruslah kata yang berhikmat, kata yang seturut dengan firman Tuhan, kata-kata yang membangun iman, kata-kata yang membangun kehidupan orang, kata-kata yang mengasihi dan membawa kebaikan bagi orang lain. Bukan fitnah, bukan perkataan hujat, bukan merendahkan orang lain. Dan itu yang sering terjadi, bahwa dalam perkataan banyak orang yang membual, yang tidak bisa menjadi teladan panutan dalam perkataannya. Lalu kemudian yang kedua ialah jadilah teladan dalam tingkah laku. Karena teladan yang dengan tingkah laku itu ialah sangat penting. Kenapa? Karena hubungan perkataan dan tingkah laku itu harus sinergis. Dan itulah yang disebut dengan integritas. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan, itulah yang dilakukan, yang dibuat. Sehingga integritas itu ialah ya dalam perbuatan tingkah laku sama dengan apa yang diucapkan, apa yang diimani dalam hidup ini. Persoalan sekarang
Banyak orang yang pintar ngomong, pintar bicara, pintar ngajar, bahkan pintar khotbah, tapi ternyata tidak melakukannya dengan setia dalam hidup ini. Dan itulah iman yang akhirnya menjadi yaitu dangkal, mudah jatuh ke dalam kehancuran, kebinasaan dalam hidup ini. Lalu kemudian yang ketiga ialah harus menjadi teladan dalam kasihmu, yaitu Timotius harus menyatakan cinta dan kasih wujud. Ia mengasihi Tuhan Allah dengan mengasihi jemaat dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada keinginan, kepentingan pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pun dalam mengasihi di tengah-tengah dunia ini, mengasihi walaupun orang tidak bisa membalasnya, mengasihi dengan tulus, dengan baik, dengan kepada orang-orang yang ada, walaupun bukan yaitu satu iman, tapi terlebih juga mengasihi setiap orang yang kita layani, yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Lalu kemudian yang keempat, harus menjadi teladan dalam kesetiaanmu. Setia dalam segala hal, tetapi lebih-lebih setia kepada Allah dalam melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Setia itu apa? Yaitu setia kepada firman Tuhan, tidak mudah terombang-ambing. Ada orang yang mengaku setia kepada Tuhan dan banyak sekali belajar, bahkan mengajar, bahkan khotbah. Tapi apa? Dia bisa menyimpang kepada ke kiri ke kanan, percaya tahyul, percaya mistik dan lain sebagainya, dan bahkan juga bisa melakukan penyembahan lain di luar Tuhan. Itu tidak setia, dan bisa saja ketidaksetiaan itu berwujud kepada meninggalkan Kristus. Nah, sehingga dengan demikian menjadilah teladan, yaitu dalam hal kesetiaan itu dituntut kepada Timotius, dan tentu bagi kita sekarang ini. Yang kelima ialah dalam kesucianmu. Siapapun kita, warga jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan, kita harus jaga kesetiaan, harus jaga yaitu kesucian hidup kita. Ada orang yang dengan sengaja tercemar hidupnya oleh karena perzinahan. Ada? Ya ada. Tidak boleh dilakukan hal-hal seperti itu. Bahkan tercemar, tidak menjaga kesucian, ialah dalam tindakan merugikan orang lain dan juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita jaga kesucian hidup kita sehingga kita berkenan kepada Allah. Kita berjuang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan setia, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan setia. Kami juga boleh menjadi teladan di mana kami berada, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, terlebih-lebih mereka yang mendengarkan renungan malam ini. Diberkati mereka semua, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, penyertaan dan berkat Tuhan. Berkati segala rencana, tugas, pekerjaan, usaha, sukses berhasil digapai, mampu menghadapi segala persoalan dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, keturunan-keturunan kami, diberikan iman yang teguh, yang kuat di dalam Yesus Kristus, berhasil menggapai cita-cita harapan masa depan mereka. Berkati gereja Kalimantan Pengelis, dari majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, kelompok, lingkungan-lingkungan, terus melayani Tuhan dengan sukacita bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati negeri kami yang sedang dalam proses yaitu pemilihan serentak, pilkada serentak, memilih yaitu kepala-kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati seluruh Indonesia. Tuhan memberkati proses ini. Terlebih ya Tuhan, terpilih orang-orang yang punya hati dan kerinduan untuk mengerjakan yang terbaik, mengabdi bagi kemajuan bangsa, negara, daerah yang ada di seluruh Nusantara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, perjuangan kami hanya dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam